ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu drama. Dalam dunia seni peran atau seni pertunjukan, kita sering mendengar istilah teater dan drama. Apakah ada perbedaan antara teater dan drama? Mari kita simak bersama. Teater dan drama sebetulnya memiliki arti atau makna yang sama. Yang membedakan adalah dalam cara pengungkapannya. Bagaimana pengungkapannya? 1. Teater berasal dari kata Yunani kuno, yaitu teatron. Secara harfiah, teater ini berarti gedung atau tempat pertunjukan. Sedangkan drama, yaitu berasal dari bahasa dramoi, yang artinya berbuat, berlaku, atau berakting. Definisi dari drama adalah suatu teks atau yang menggambarkan kehidupan dan watak tingkah laku melalui acting yang dipentaskan. Nah, drama juga sering diartikan sebagai karya seni yang dipentaskan. Jadi, kesimpulannya antara teater dan drama adalah teater terciptanya karena adanya drama. Itulah perbedaan antara teater dan drama. Baik, kita akan lanjutkan ke ciri-ciri utama drama. Ciri-ciri utama drama itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, berupa cerita, yang kedua berupa dialog, dan yang ketiga bertujuan untuk dipentaskan. Nah, ketiga hal ini dalam sebuah drama ini sangat erat sekali berhubungan yang berkaitan dengan dunia drama. Berikutnya kita akan membahas istilah-istilah drama tradisional. Istilah drama sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu. Hal itu terbukti dengan istilah-istilah yang sudah bisa kita gunakan, yang pengertiannya hampir sama dengan drama. Berikut istilah-istilah yang merujuk pengertian drama tradisional masyarakat. Yang pertama, sandiwara. Istilah sandiwara diciptakan oleh Mangkunegara ke-7, berasal dari kata Jawa, yaitu sandi, yang artinya rahasia, dan wara artinya pengajaran. Oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara sebagai pengajaran yang dilakukan perlambang secara tidak langsung. Yang kedua adalah lakon. Istilah ini memiliki beberapa kemungkinan arti, yaitu yang pertama, cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. Lalu yang keduanya, karangan yang berupa cerita sandiwara. Dan yang ketiga, bisa berupa perbuatan, kejadian, atau peristiwa. Itu adalah istilah dari lakon. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dengan toneel. Istilah toneel berasal dari bahasa Belanda, yaitu toneel, yang artinya pertunjukan. Istilah ini populer pada masa penjajahan Belanda. Dan yang keempat adalah sendra tari. Sendra tari kepanjangan dari seni drama dan tari. Sendra tari berarti pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita dengan atau tanpa menggunakan percakapan. Itulah yang disebut dengan sendra tari. Dan yang terakhir atau kelima yaitu tablo. Tablo merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pencerita. Jadi pemain-pemainnya ini tidak langsung bercerita atau tidak mengungkapkan. Itulah tablo. Berikutnya kita akan masuk ke bagian unsur-unsur drama. Di dalam unsur-unsur drama ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalannya cerita. Alur dalam drama mencakup bagian-bagian. Yang pertama ada pengenalan cerita, yang kedua konflik awal, dan yang ketiga perkembangan konflik, dan yang keempat penyelesaian. Berikutnya penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh. Dalam pementasan drama, drama mempunyai posisi yang sangat penting. Tokohlah yang mengaktualisasikan naskah drama di atas pentas. Tokoh yang didukung oleh latar peristiwa dan aspek-aspek lainnya akan menampilkan cerita dan pesan-pesan yang ingin disampaikan.
Nah, berdasarkan perannya, tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral cerita di dalam pementasan drama. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitannya dengan tokoh utama. Tokoh utama setidaknya ditandai oleh 4 hal, yaitu paling sering muncul dalam setiap adegan. Yang kedua, menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh yang lain. Dan yang ketiga adalah kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain dan selalu dapat dihubungkan dengan peran tokoh utama. Dan yang keempat adalah dialog-dialog yang dilibatkan tokoh-tokoh lain selalu berkaitan dengan para tokoh utama. Nah, itulah tokoh pembantu. Dari segi perwatakannya, tokoh dan perannya dalam pementasan drama terdiri dari 4 macam, yaitu tokoh berkembang, tokoh pembantu, dan tokoh statis, dan tokoh serba bisa. Istilah-istilah itu, yang pertama kita akan bahas. 1. Tokoh berkembang. Tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalnya, tokoh yang awalnya seseorang yang baik, pada akhirnya menjadi seseorang yang jahat. Dan yang kedua, tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Nah, tokoh pembantu ini memerankan suatu bagian yang penting dalam drama, tetapi fungsinya tetap sebagai tokoh pembantu. Yang ketiga, tokoh statis adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu drama. Misalnya, seseorang tokoh yang berkarakter jahat dari awal drama akan tetap bersifat jahat di akhir drama juga. Lalu yang keempat, tokoh serba bisa. Tokoh serba bisa ini adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Misalnya, tokoh yang berperan sebagai seorang raja, tetapi ia juga harus bisa berperan sebagai seorang pengemis untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Lalu yang poin C adalah dialog. Dalam sebuah dialog itu sendiri, ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan. Ketiga elemen itu adalah tokoh, wawancang, dan kramagung. Apa saja 3 elemen itu? Yang pertama, tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis, antagonis, atau tritagonis. Lalu yang kedua, wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Yang ketiga adalah kramagung. Kramagung merupakan petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, biasanya kramagung ini dituliskan dalam bentuk tanda kurung, biasanya dicetak miring. Yang berikutnya adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam petunjuk pementasan. Bagian itu disebut dengan kramagung. Nah, latar juga dapat dinyatakan melalui percakapan para tokoh. Nah, dalam pementasannya, latar dapat dinyatakan dalam tata panggung atau tata cahaya. Yang terakhir adalah bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Jadi, apabila disajikan dalam pementasan, drama memiliki unsur lainnya, yakni sarana pementasan seperti panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Nah, itu yang disebut dengan unsur ekstrinsik dalam drama. Selanjutnya adalah struktur teks drama. Struktur teks drama dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu prolog, yang kedua dialog, dan yang ketiga adalah epilog. Apa saja ketiga hal itu? 1. Prolog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Bagian ini biasanya disampaikan oleh tukang cerita atau dalang, atau bahasa lainnya disebut narator, untuk menjelaskan gambaran para pemain, gambaran latar, dan sebagainya. Yang kedua adalah dialog. Dialog merupakan media kiasan
yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Dan dalam dialog tersaji urutan peristiwa yang dimulai dengan orientasi, komplikasi, sampai dengan resolusi. Orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sudah atau sedang terjadi. Yang kedua, komplikasi, berisi tentang konflik-konflik dan pengembangannya. Yang ketiganya yaitu resolusi, adalah bagian klimaks atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan turning point dari drama, berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami para tokohnya. Resolusi ini haruslah berlangsung secara logis dan memiliki ikatan yang wajar dengan kejadian sebelumnya. Dan yang poin C yaitu epilog. Epilog merupakan bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Itulah bagian dari struktur teks drama. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang kaidah-kaidah teks drama. Yang pertama, kaidah teks drama itu adalah kata yang menyatakan urutan waktu atau juga disebut dengan konjungsi temporal. Seperti kata sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain sebagainya. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, atau beristirahat. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Yang terakhir adalah menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata-kata yang dimaksud misalnya ramai, bersih, baik, cantik, gagah, kuat, dan lain sebagainya. Itulah kaidah-kaidah kebahasaan yang ada dalam teks drama. Demikianlah untuk pembahasan materi tentang drama. Harapan besar Bapak, mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan itu kalian bisa pahami dengan baik dan tentunya bisa berguna serta bermanfaat. Terakhir, pesan dari Bapak, tetap semangat dalam menghadapi PJJ ini dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.